Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag and drop it, zip, unzip it, lock it, zero, call it, find it, do it, code it, jam it, lock it, zip it, scroll it, pause it, click it, pause it, back it, search it, pay it, name it, rate it, tune it, print it, scan it, send it, touch, rename it, touch it, print it, pay it, check the logic one more time. One more time. Like the legend of the phoenix, yeah. All ends with beginnings. It keeps the planet spinning. The force from my beginning. Suaranya nggak ada ya, teman-teman? Iya, hilang suaranya. Suaranya hilang. Musiknya hilang. Oke, nggak apa-apa deh, lanjut aja. Oke, baik. Selamat pagi, teman-teman. Pagi, Pak Kemal, Budian. Pagi, Pak. Pagi, Pak Budian. Pagi, Kemal, Budian. Pagi, Pak Kemal, Budian. Ya, terima kasih atas kesempatannya nih, Bapak-bapak dan Ibu BOD semuanya, dan juga rekan-rekan dari One Vision Jakarta, Bandung, dan sekitarnya ya, teman-temannya. Terima kasih banget hari ini kita dikasih kesempatan untuk berbagi ya. Saya boleh share dulu videonya, share dulu bahannya teman-teman ya. Hari ini saya bersama Dian ya, kebetulan Pak Herman Bu Susan yang minta saya untuk bisa berbagi hari ini. Saya bilang sama Pak Herman kalau beli satu harus dapat dua ya. Jadi harus Dian di samping saya teman-teman ya, karena banyak bagian atau pieces yang rasanya nggak mungkin nggak ada Dian ya di dalamnya ya selama perjalanan saya di Prudential ya. Tapi rasanya saya tanya dulu nih ya. Rasanya ya walaupun juga mungkin juga pastinya lebih dari satu kali, tapi pasti ada beberapa yang udah lihat saya sebelumnya di Power Session ya. Pertanyaannya nggak bosan nih teman-teman nih, beneran nih hari ini saya sharing lagi nih. Pak, sebanyak mungkin Enggak Pak. dong, Pak. Mau berkali-kali juga nggak apa-apa. Ya mohon maaf kalau ada beberapa yang pengulangan ya teman-teman ya. Jadi karena kan awalnya tak kenal maka tak sayang. Jadi mungkin saya diwakili dia nanti akan ceritakan sedikit background kita, tapi nggak berlama-lama di sana karena ada beberapa juga ke teman-teman ya. Saya share bahannya dulu teman-teman ya. Oke, hari ini kita akan bawakan topik connecting the dots teman-teman ya. Ini ya sangat statement ini sangat memberikan makna yang dalam buat kami berdua ya, saya sama Dian, karena ini pertama kali kita dengar pada saat almarhum Steve Jobs ya pidato ya di tengah kalau nggak salah di suatu acara di event di kampus ya, betul ya, Lulusan. nah salah satu pidato dia tuh teman-teman ya, sebelum kita jelaskan siapa kita teman-teman ya, jadi judulnya itu menarik karena saya mundur dulu, karena ada satu kalimat di dalam pidatonya Steve Jobs yang mengawali materi kita hari ini, sharing kita hari ini, yang betul-betul sangat dalam maknanya buat saya sama Dian ya. Steve Jobs mengatakan seperti ini, teman-teman ya. Nanti bisa ditranslate sendiri ya ke dalam bahasa Indonesia. Jadi dia bilang, again you can connect the dots looking forward, you can only connect them looking backwards. Jadi kita hanya bisa melihat titik kita hari ini, melihat hubungannya kita hanya bisa lihat ke belakang gitu. Kita nggak bisa lihat ke depan ya. Jadi ya kamu percaya aja bahwa titik-titik itu entah gimana nanti akan menjadi titik penghubung kamu di masa kamu sekarang dan masa kamu yang akan datang ya. Satu hal kamu mesti percaya pada sesuatu,
gut kamu, ya perasaan kamu, ya nasib istilahnya takdir kamu, hidup kamu, dan apapun deh yang bisa kamu percaya. Nah, itulah kata Steve Jobs yang membuat dia nggak pernah down ya. Kalaupun berkali-kali menerima kegagalan, menerima cibiran, hinaan, sindiran, akhirnya ya Apple tuh berdiri dan sampai sekarang merupakan salah satu raja di bidang IT, teman-teman ya. Jadi ini yang merupakan satu tema kita yang kita mau bawakan hari ini. Tapi benar ya dia, kalau kita bawain di rumah sendiri itu memang lebih nervous ya kayaknya. Kalau di tempat lain kayaknya biasa aja gitu. Beri plus buat teman-teman semua deh ya. Ini juga buat saya nggak nervous. Soalnya nervousnya nih ngomongnya di depan Iya. laptop nih soalnya nih. Biasanya kan mungkin ketemu teman-teman gitu kan. Nah, ini cuma ngeliatin laptop doang. Udah di rumah sendiri, lewat layar lagi gitu. Halo Alfat, di mana nih Alfat nih? Panggungnya kosong. Oke. Halo. Ya, mungkin saya wakilkan ke Dian dulu deh ya untuk background kita sedikit. Oke, background. Oke, saya dulu aja kali ya? Ya, Oke. Jadi kebiasaannya kan mungkin Kemal ceritanya panjang ya, biar nanti belakangan kita ganti-gantian aja. Oke, saya duluan ya. Jadi saya ini lahirnya di Jakarta. Teman-teman lahirnya di Jakarta, orang tua saya tentara. Nah, karena orang tua saya tentara ya, saya tuh angkatan udara, jadi kita udah sering pindah-pindah, teman-teman. Nggak nyampe setahun saya rasa ya, itu saya udah pindah ke Makassar. Nah, ke kampung tanah kelahiran Ibu Nana nih ya. Nah, ke Makassar. Itu sempat di sana beberapa tahun karena ayah saya tugas di sana. Terus habis itu pindah lagi ke Lembang. Nah, di Lembang, Bandung. Makanya saya cukup dekat nih. Cukup tahu Bandung gitu, cukup kenal, cukup udah kayak second home juga kota Bandung ya, karena saya lama di Lembang. Dan sering main Lembang, Bandung kan nggak jauh ya. Nah, saya dulu di Lembang itu sekitar 8 tahun, kemudian akhirnya saya ke Jakarta. Jakarta, saya sampai menyelesaikan SMA dan balik lagi ke Bandung untuk kuliah. Jadi lumayan di Bandung tuh mungkin udah 8 tahun plus 4 tahun saya kuliah. Nah, di SMA inilah saya ketemu sama Kemal ya. Jadi nanti bagian itu biar Kemal yang cerita ya. Tapi ketemu aja kan? Ketemu aja. Ya, nggak ada lebih dari itu. Nggak ada. Jadi saya kuliah di Bandung. Nah, begitu saya lulus, saya kembali lagi dong ke Jakarta karena orang tua saya kan di Jakarta. Orang tua saya di Jakarta dan tentunya mengharapkan saya juga bisa bekerja ke Jakarta. Kenapa, teman-teman? Karena saya anak paling kecil, teman-teman. Ya, jadi anak paling kecil dengan rentang jarak di atas saya itu kakak dan saya aja 5 tahun. Lumayan jauh ya. Dengan kakak paling besar 8 tahun. Gitu. Jadi banyak sekali ya, istilahnya orang tua saya tuh sangat bisa dibilang itu dekat dengan saya gitu. Istilahnya saya tuh bisa dibilang mungkin karena anak paling bungsu gitu kan ya. Jadi saya cukup dekat sama ibu saya, ayah dan ibu saya. Nah, kemudian saya akhirnya balik ke Jakarta, saya kerja, bla bla, dan akhirnya long story short nih teman-teman, saya kerja pertama saya di Unilever Indonesia, itu nggak lama, paling cuma setahun. Terus kemudian waktu itu saya resign sebentar, rencananya saya hanya resign sebentar, karena saya pengen sekolah lagi. Kenapa? Karena saya lihat Kemal waktu itu sekolah lagi di MMUI. Saya waktu itu pengen ambil marketing, teman-teman. Karena saya pikir, karena kalau saya di Unilever itu kan FMCG ya, kayaknya kan mungkin brand dia adalah core business dia adalah tentunya di brand dan marketing. Ya, saya pengen kuliah lagi tuh. Boro-boro nyampe kuliah, teman-teman, nggak nyampe 3 bulan saya nganggur waktu itu ya, karena waktu itu saya mau bukan nganggur sih, waktu itu saya persiapan mau masuk MMUI, sudah daftar waktu itu, teman-teman. Nggak nyampe 3 bulan saya daftar, saya dapat panggilan dari Bank Indonesia, teman-teman, tahun 2000. Nah, tergoda dong gitu loh. Kenapa tergoda? Karena kakak ipar saya di Bank Indonesia, teman-teman. Jadi istri dari abang saya persis di atas saya itu kerja di Bank Indonesia. Kayaknya dulu enak banget gitu ngeliatnya ya, ngeliat kakak ipar saya tuh. Pokoknya abang saya juga promosi. Wah, dia enak di BI dia katanya. Katanya nih, dia bilang waktu itu ya, saya inget banget gitu. Makanya saya pengen banget di sana. Di situ orang kan di mana-mana tenggo kan, katanya dia bilang. Kalau di sana goteng, jadi gue dulu baru teng, katanya dia bilang waktu itu kan ya. Dulu, saya tersesat kemudian ya. Nah, jadi oke deh, saya pengen banget. Nah, terus kemudian saya ngeliat kakak ipar saya ini disekolahin, gitu kan ya, disekolahin waktu itu ke Australia. Jadi abang saya ikut di sekolah ikut belajar sama istrinya, dia pergi ke Australia. Lumayan ya, saya bilang. Kenapa, teman-teman? Karena saya tahu, saya tuh pengen banget
bisa ngerasain hidup di luar negeri. Itu mungkin one of my dream gitu ya, one of my biggest dream gitu kan. Nah, jadi sementara saya tahu dengan ayah saya tentara, ya alhamdulillah ayah saya itu bisa dibilang nggak neko-neko, jadi dengan karirnya bagus, jadi ayah saya posisinya cukup penting, tapi memang beliau nggak neko-neko deh gitu, kalau orang Jawa bilang katanya ya, seorang ya, bahasa Jawa saya juga nggak ngerti padahal, pokoknya nggak ngoyo deh gitu. Jadi jadi saya tahu bahwa untuk menyekolahkan saya ke luar negeri kayaknya mungkin saya harus cari sendiri gitu loh istilahnya. Nah, tapi saya pengen banget gitu loh. Saya pengen banget bisa sekolah di luar negeri kan. Akhirnya karena waktu itu datang tawaran dari BI, akhirnya saya pikir udahlah saya ikutlah, saya pergi, saya coba daftar 1 tahap, 2 tahap, 3 tahap, lolos teman-teman. Akhirnya pas lolos terakhir diterima tuh saya jadi bingung, saya mau sekolah apa enggak ya. Nah, tapi karena saya pikir udah BI deh, nggak apa-apa deh saya tunda sekolah saya dulu karena saya mau akhirnya saya pengen yaudah deh saya mau ngejar sekolah dengan beasiswa BI. Nah, disitulah kemudian akhirnya nanti kita melanjutkan petualangan di Inggris. Nah, lanjutnya pakai Mare. Oke, nah teman-teman, kalau dari saya sendiri kan memang kebalikannya Dian, saya malah anak tertua ya di keluarga ya. Jadi saya anak laki satu-satunya, satu sekolah sama Dian, betul. Kemudian saya melanjutkan ke Trisakti dan ambil juga S2 di MMUI, teman-teman ya. Nah, di MMUI itu memang satu momentum dalam hidup saya yang juga cukup penting karena terlihat sebetulnya S2 itu kan sebetulnya pendidikan yang lebih tinggi dari S1 ya. Tapi saya merasa bahwa saya paling banyak main, paling banyak ngeband ya. Saya gini-gini anak band juga nih. Jadi paling banyak main, paling banyak ngeband itu justru di S2 itu. Sehingga kekerabatan waktu S2 itu saya merasa lebih kuat ya ketimbang waktu S1 ya. Walaupun S1 juga banyak teman dekat, tapi S2 tuh terasa lain lagi. Saya nggak nyangka bahwa S2 yang saya kira serius itu bisa dijalankan dengan penuh keseruan ya. Sempat manggung di mana-mana saat itu ya, dan juga waktu itu saya masuk S2 kan dalam rangka tadinya mau keluar negeri, tapi akhirnya karena krisis moneter ya tahun 97-98 itu akhirnya saya memilih untuk di dalam negeri aja. Dan itu udah rencana Allah teman-teman. Kalau misalnya nggak seperti itu mungkin saya nggak ketemu MMUI dan nggak kerekrut ke Prudential ya. Karena di sana saya ketemu leader saya ya dan anak-anak MMUI itu juga satu kelas seperti itu. Nah, pada saat lulus saya nggak merasakan ada nganggur teman-teman ya. Alhamdulillah banget ya Tuhan betul-betul baik sama saya. Jadi begitu saya udah lulus S2 itu langsung udah kerja di perusahaan konsultan saya yang pertama ya namanya PQM ya teman-teman. Nah, di PQM ini saya betul-betul di drill dari awal ya dari seorang yang betul-betul nggak ngerti apa-apa, cuma ngertinya cuma ya pengolahan data aja, karena kan saya mahasiswa, belum pernah kerja sebentar di Samsung, teman-teman tuh, 97-98, tapi ya teman-teman tahu lah ya, baru lulus 97, ya 98, Krismon langsung ya out lah teman-teman, karena itu terjadi PHK besar-besaran ya, Samsung akhirnya sempat balik waktu itu ke Korea, tapi kemudian balik lagi. Nah, kerja di sana lama, teman-teman, 8 tahun ya. Sebagai seorang konsultan, teman-teman udah tahu lah ya kerjanya adalah melakukan apa, bantu klien, training, belajar training dari mulai nggak bisa ngomong di depan umum, diajarin dikit-dikit, ya sampai akhirnya ya mulai dipercaya. Prosesnya nggak gampang, teman-teman. Tapi dari 2000 sampai 2008 itu memang ada selang yang penting ya. Itu 2 tahun saya akhirnya izin untuk cuti luar tanggungan, ya untuk ikut sama Dian, karena Dian dapat beasiswa lewat Bank Indonesia ke Birmingham. Ya, jadi intinya saya berarti gantian ya, karena saya udah sekolah, sekarang gantian lah Dian yang sekolah. Nggak mungkin juga saya nggak ke sana karena selain Dian yang sekolah ya, dan anak nggak mungkin tinggal di Indonesia bersama bapaknya yang nggak ngerti ngurus anak, nggak mungkin ya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk ya udah kita ke sana sekeluarga, dan itu menurut saya keputusan yang terbaik lah dalam hidup kita ya sana ya. Jadi selama di sana 2 tahun artinya saya jadi bapak rumah tangga. Dengan status cuti luar tanggungan, ya masih boleh lah akses data, ya berhubungan dengan klien, tapi saya nggak digaji waktu itu. Nah, saya ngurus anak saya 2,5 tahun sampai 4,5 tahun di UK. Cuma ada satu yang sangat mendalam ya buat saya teman-teman ya. Waktu saya di UK itu memang I didn't have money gitu ya. Saya nggak punya uang, tapi saya punya waktu.
Ya, jadi kan teman-teman pernah dengar penjelasan dari leader teman-teman ya bahwa nggak punya uang tapi punya banyak waktu. Nah, itu saya rasain banget di situ. Benar-benar priceless banget ya setiap hari ya, jatuh bangun sama anak ya. Nangis bareng sama anak ya, karena ya itulah biasa teman-teman, namanya juga bapak ya, nggak pernah ngurusin anak. Begitu di Inggris harus belajar nyuapin anak, kalau anaknya mohon maaf ya pip atau pup ya, macam-macam lah, anaknya muntah ya, sementara belum pernah, ini dia kan kos di mana-mana. Saya kos pertama kali elit langsung ke Inggris kosnya 2 tahun ya. Nah, itu juga nggak mudah ya, culture shock ya, di mana saya nggak bisa pakai bahasa saya sendiri. Bahasa Inggrisnya aneh. Bahasa Inggrisnya aneh ya, teman-teman. Walaupun di Inggris bahasa Inggrisnya aneh. Bahasa Inggrisnya paling ya medoknya beda banget gitu ya, karena kan banyak banyak campuran ya dari negara-negara jajahan Inggris ya, India, Pakistan dan lain, di sana juga terjadi campuran bahasanya sangat sulit saya mengerti, teman-teman. But again I did it ya, 2 tahun itu merupakan tahun pembelajaran saya sebagai suami dan sebagai ayah, teman-teman ya. Terutama sebagai ayah sih, karena disitulah saya merasa bahwa tidak mudah menjadi orang tua ya, karena selama ini dari 2002 sejak Izan lahir sampai 2004 tuh saya betul-betul menyerahkan ke babysitter ya. Jadi sampai ke Indonesia lagi, saya kebetulan ambil S2 lagi, dibayarin sama kantor lama, S2 lagi di Inggris di tahun kedua ya. Jadi di tahun kedua itu Dian ambil terus masternya, saya ambil program khusus setara S2. Nah, itu kan udah enak teman-teman ya, balik ke Indonesia ya. Dian balik ke BI, saya balik ke kantor saya ya. Tapi memang ada satu hal yang terjadi di sepanjang tahun 2006 sampai tahun 2008 ya. Terjadi berbagai situasi yang membuat saya sama Dian makin lama makin berpikir, teman-teman. Karena situasi terbalik ya. Sekarang we did have money at that time gitu ya, but we didn't have time ya. Betul-betul benar-benar begini, teman-teman ya. Benar-benar nggak punya waktu ya. Terlebih saat saya masuk ke konsultan berikut yang namanya Palladium Group ya. Sebelumnya saya di Soho, cuma saya nggak usah cerita banyak-banyak ke Palladium. Palladium ini perusahaan global di mana saya sebagai country manager yang ngurusin segala macam proyek yang ada di Indonesia. Which is waktu 2008 sampai 2010 itu, semua proyek di luar negeri, konsultan itu mangkrak, teman-teman. Ya. Hanya ada di negara-negara, justru negara-negara yang aman dari global crisis di tahun 2008 itu. Masih relatif kuat, waktu itu Indonesia masih relatif kuat. Iya, akhirnya saya diperkenalkan lebih jauh oleh leader saya tentang Prudential. Awalnya saya kaget, menganggap leader saya ini kesambet setan di mana gitu ya. Atau apa sih yang terjadi dengan Indonesia 2 tahun ini kok tiba-tiba banyak orang yang berubah gitu. Tapi akhirnya at the end of the day saya memutuskan untuk menjadi agen, teman-teman ya. Itu tahun 2009 ya. 2009. Dian mengizinkan, dan Dian juga sambil cari-cari tahu ya tentang asuransi itu kayak gimana gitu. Dia bisa cerita nggak waktu Dian proses cari? Oke. Jadi waktu 2008 kita balik ya. 2008 balik kan ya 2006 kita balik. 2006 kita balik. 2006 sampai 2008 itu bisa dibilang kita mungkin ya alhamdulillah karir kita berdua sama-sama naik gitu kan ya. Ya saya juga balik dari sekolah kan, tentunya udah ada kantor juga tentunya kan pengen saya give back dong ya. Saya masuklah di direktorat yang kerjasama ekonomi internasional. Senang banget. Kenapa? Saya pada dasarnya suka ekonomi, teman-teman. Sampai sekarang. Jadi sampai sekarang saya kalau baca berita, baca apa, saya bisa istilahnya kayak nostalgia lagi gitu loh. Terutama ekonomi overriding ya. Iya, terutama ekonomi. Apalagi itu. Nah, terus kemudian, dari situ karena kita berdua sama-sama sibuk, ya, akhirnya kan ada satu waktu di mana teman-teman kita berada di 2 tempat yang berbeda. Mending buat tempat yang berbeda, 2 negara yang berbeda, teman-teman. Kemal di mana? Waktu di mana ya? Di Sydney ya? Yeah. Saya di antara Singapura, Kuala Lumpur, Brunei, Sydney, teman-teman. Itu aja ya dari 2008 sampai 2010 ya. Jadi 2006 sampai 2008 itu, teman-teman, dengan kesibukan kita itu, kita jadi tuh senang banget. Karena apa? Karena pengalaman sekarang ya benar, secara finansial income juga oke, gitu kan ya. Tapi ada satu yang kita merasa semakin hari itu kayak ada yang hilang. Pertama, waktu dengan anak-anak, gitu kan. Waktu dengan anak-anak. Kalau saya tuh waktu dengan anak-anak terutama. Karena waktu itu juga tahun 2008 lahir anak yang kedua nih, ya. Nah, anak yang kedua itu kasihan banget.
kenapa dari bayi itu udah sering ditinggal gitu, udah sering ditinggal sama papanya gitu kan ya, sering juga ditinggal sama saya gitu kan ya. Nah, jadi ada satu hal yang menurut saya pada akhirnya kita berdua di satu momen kita teleponan jarak jauh, Kemal di Sydney, saya di Tokyo, terus kita berdua sama-sama kayak tersadar teman-teman, tersadar Nggak adalah tahu momen itu malaikat juga lewat kayaknya. iya kali ya, mungkin Iya. mereka lewat gitu loh. Suasananya lagi trans lah istilahnya. Ini keluarga Kemal Arnas kok begini banget ya? Iya. Mbak ayahnya di mana, ibunya di mana, anaknya di lagi mana sakit. gitu Anaknya kan lagi ya, anaknya sakit. lagi sakit dititipin sama neneknya gitu kan ya. Ya itu terus tiba-tiba menjadi seolah-olah menjadi hal yang mengganggu teman-teman. Nah, saya juga begitu saya punya anak yang kedua itu juga melihat bahwa ternyata anak saya kan alhamdulillah laki-laki nih. Yang pertama laki-laki, yang kedua laki-laki. Saya udah mulai mikir nih, apa sih maksud Tuhan gitu? Maksud Allah tuh kasih saya amanah 2 anak laki-laki gitu kan ya. Pasti ada maksudnya kan. Sementara saya dengan kesibukan, dengan segala macam gitu kan ya. Terus saya juga punya orang tua, waktu itu tinggal ibu saya sendiri dan kalau Kemal kan dua-duanya masih ada waktu itu. Jadi saya jadi tersadar, jadi seperti Siram air dingin. disiram air dingin gitu loh. Apa sih gitu yang kamu cari gitu pada saat itu. Nah, entah kenapa teman-teman sejak dari 2008 itu keinginan untuk menjadi orang-orang nomor 1 di institusi Bank Indonesia itu turun memudar. Nah, seiring dengan itulah kemudian Kemal mengatakan ada peluang di industri di asuransi. Saya juga nggak ngerti teman-teman, walaupun saya di BI saya nggak ngerti sama sekali. Saya juga baru punya polis juga tahun 2008 itu ya. Iya. Sama adiknya leader kita waktu itu kan, karena waktu itu memang diajak nggak mau, ya udah kita buka polis aja. Nah, saya juga nanti dia yang bermasalah gitu yang kena. kita juga baru tahu yang namanya polis itu bisa ada investasinya kayak gitu ya, unit link itu baru banget tahu. Nah, akhirnya saya dengan teman-teman IBI dan teman-teman waktu di Bapak Pam LK, kita mencari informasi lah. Saya mencari informasi aturan asuransi kayak gimana, dan perlahan-lahan akhirnya saya tahu bahwa asuransi itu adalah salah satu bidang keuangan, industri keuangan yang akan didukung pemerintah dalam 10 tahun. Itu ya teman-teman ya. Waktu itu saya tahu udah ada blueprint-nya, cuman belum detail. Akhirnya saya balik lagi kayak nggak apa-apa deh, kayaknya ini akan ada industri di luar banking, perbankan yang kedepannya menjadi salah satu pertumbuhan ekonomi juga. Saya itu mikirnya kayak gitu. Maka betul saya dapat izin ya akhirnya ya. Akhirnya saya izin. Saya jadi agen part-time itu Juni 2009 teman-teman. Saya jalanin itu berarti dari Juni sampai akhir tahun lah ya. Nah, cuman memang tahulah teman-teman ya, konsultan zona nyamannya dari income nggak apa-apa ya, saya buka teman-teman sekitar 43-an bisa 45 ya, karena dalam US dollar waktu itu. Dulu kalau nggak salah 4.500. Iya. 4.500 lupa saya. Sekitar gitu, hampir 5.000. Nah, Dian saat itu juga lumayan oke, 25-an. Jadi soalnya kalau ditotalkan saat itu oke, betul-betul have money teman-teman. Cuma nggak punya time. Dan time itu akhirnya jadi semakin mengalahkan income kita karena kegusaran dan kegeraman kita itu terkait dengan 2 anak kita yang sering kita tinggalin, teman-teman. Jadi memang kuncinya di anak kita, ada opportunity di luar. Akhirnya saya ambil deh ya, karena juga nggak ada modal, nggak ada apa kan ya. Itu keputusan yang sebetulnya saya ambil karena memang nggak ada risiko juga ya. Join agen itu nggak ada modal, nggak ada apa. Saya tanya leader saya, nggak ada apa-apa ya, tinggal ambil aja. Ya udah saya jalanin, teman-teman. Dulu nggak pakai AJ kayaknya. Nggak pakai AJ, iya. Tapi teman-teman tahu lah ya, menjalankan ini gampang, jadinya ini saya ngaku dosa ya, jadinya ngegampangin ya, karena memang nggak ngegampangin, jadinya nggak ada waktu, ya nggak ada prioritas. Ya gimana juga ya, pulang jam 11, jam 8 harus pergi lagi. Kantor saya itu di JW Marriott sama di Ritz-Carlton, teman-teman, karena itu konsultan teman-teman saya yang boleh-boleh itu memang kantornya di sana, ya karena selama project ada, mereka tinggalnya di sana. Ya, jadi memang standar company saya seperti itu, teman-teman. Bahkan saya nggak boleh bawa mobil sendiri, teman-teman, selama kerja di Palladium ini ya. Saya disuruh untuk naik Silverbird ya, karena mobil saya cupu banget ya. Saya lupa waktu itu Corolla apa ya waktu itu. Jadi itu bukan standarnya company. Kebayang nggak teman-teman ya? Jadi bagaimana saya itu melihat diri saya saat itu
luar biasa, sebenarnya udah established lah. Nah, waktu jadi agen berarti kan jadi nggak ngerjain, teman-teman ya. Satu-satunya klien saya waktu Juni sampai Desember itu adalah ponakan saya akhirnya jadi suami istri. Udah 2 case itu aja, teman-teman. Nah, tapi kan makin menggurita nih ya, complicated banget ya. Jadi suatu titik banyak teman-teman ya, contoh ya, mohon maaf ya, saya jadi sulit menjalankan ibadah saya sholat 5 waktu, jadi sulit untuk menjalankan ibadah Jumat karena waktunya nggak bisa Culture-nya juga iya, berbeda. culture-nya juga beda, teman-teman ya. Saya sebetulnya harus bisa memberanikan, nggak bisa, pokoknya gue harus sholat Jumat gitu. Tapi kan lagi di tengah board of directors yang kebetulan memang nggak Jumatan semua. Nah itu banyak hal buat saya, aduh, I'm different gitu. Jadi kayaknya mesti ada sesuatu langkah yang mesti ditegakin nih ya. Nah akhirnya saya waktu itu ngelihat bahwa bidang ini kan bagus, teman-teman ya. Ada agenda satu lagi dari Tuhan, teman-teman. Klien saya di perusahaan saya konsultan lama itu adalah perusahaan asuransi, saya sebutnya teman-teman ya, Afris. Jadi tahun 2009 itu Afris mengambil perusahaan saya sebagai konsultannya dia. Dan teman-teman, disitulah saya pertama kali ketemu Pak Ruslican. Ya, Pak Ruslican itu dulu di bagian yang sebetulnya to be menjadi bagian yang ngurusin agency. Ya. Karena waktu itu Afris baru saja berdiri karena baru berpisah dari AIA, karena AIA Global kan akhirnya sebagian balik sebagai AIG ya, dibeli oleh pemerintah Obama saat itu ya, waktu krisis global. Dan AIA di Asia itu menjadi AIA Finansial, di Indonesia itu kan ada saham besarnya dari salah satu konglomerat lah ya. Nah, akhirnya bikin seri namanya Afris, teman-teman ya. Afris ini sebagai perusahaan lama berwajah baru, ya mereka mau tahu dong sebetulnya mereka nanti di tengah industri asuransi yang sedang bertumbuh ini, mulai banyak pemainnya, mereka harus kayak apa ya. Nah, akhirnya teman-teman, tim saya keluar dengan 2 model asuransi yang kami rekomendasikan untuk Afris. Model yang pertama adalah perusahaan asuransi yang namanya teman-teman tahu ya, Manulife. Saat itu 2009 kenapa kita sarankan boleh jadi salah satu role model karena perusahaan ini selain udah lama asal Kanada, di negaranya udah lama juga, dan strategi mereka cukup common lah di masa itu. Strategi membuat cabang, teman-teman, branch strategi. Jadi bikin cabang banyak-banyak, tenaga pemasarnya ada di setiap cabang, digaji, jadi kalau misalnya berhasil dapat insentif, teman-teman. Nah, yang kedua, ya teman-teman tahu lah yang kedua siapa ya. Yang kedua ini unik, jadi setelah saya berpikir unik gitu. Negaranya sendiri di London itu udah established perusahaannya Prudential ini ya. Tapi kok di Asia agak beda ya penerapannya ya. Penerapannya adalah dengan menumbuh kembangkan potensi di negara itu ya. Dengan cara mereka bekerja sama dengan seorang individual yang menjadi agen, lalu bentuk tim, bentuk grup, beranak pinak menjadi grup yang besar. Grup besar itu punya kekuatan finansial yang cukup, ya kekuatan grup yang cukup, mereka apply ke Prudential sebagai agency atau KPM, teman-teman. Wah, itu bisnis model menurut saya unik banget di tahun 2009 lalu, teman-teman ya. Nah, itu sebetulnya salah satu agenda, ya kembali lagi, ini kan kita bicara soal connecting the dots ya, teman-teman ya. Dots itu yang menurut saya merupakan salah satu yang signifikan banget ya, membuat saya ngelihat, wah ya, jangan-jangan dibilang sama leader saya, dibilang sama Dian selama ini benar ya, bahwa memang Prudential mungkin salah satunya. Nah, waktu itu saya makin yakin, Dian mau lanjutin? Oke. Nah, sampai itu teman-teman, saya melihat bahwa komisi saya itu kayaknya nggak naik-naik ya. Terus waktu saya juga makin lama makin banyak. Jadi salah satu strategi yang paling mungkin adalah memutus rantai pekerjaan saya sekarang, teman-teman, saat itu ya. Karena nggak ada lagi aset yang saya bisa miliki selain waktu untuk ngerjain bisnis ini ya. Teman-teman yang hadir di sini mungkin masih banyak yang kerja ya, baru mulai ya. Boleh diikutin saran saya kayak gini, boleh enggak, tanya leadernya masing-masing. Karena ini strategi yang lumayan cukup beresiko, tapi dengan perhitungan yang matang, teman-teman ya. Dan dengan izin ya. Dengan izin samping dan izin yang di atas juga. Jadi setelah hitung-hitung, teman-teman, income saya waktu itu 43, 45 ya. Biaya hidup waktu itu 30. Dian income-nya sekitar 22, 25. Berarti ada sekitar delta merah tuh 5 juta per bulan yang hilang ya, yang harus ditutup kalau misalnya saya putus 43 45 ini resign dari kantor lama saya dan betul-betul ngerjain full Prudential gitu di Januari misalnya gitu. Ini kita bicara di bulan Oktober nih teman-teman dengan leader saya ya. Leader saya karena juga orangnya sama kayak saya melankolik juga ya. Jadi ngasih Excel, hitung teman-teman ya.
ini teman-teman mungkin bisa buat strategi buat teman-teman leader dan agen yang memang pengen full time Yang ya. bingung, Iya. gimana sih caranya full time? Nah, Iya. saran saya kita hitung. Iya, karena udah 5 bulan lagi teman-teman. Iya. Jangan-jangan strateginya mirip kayak saya. Jadi biaya hidup berapa mal? Oke, biaya hidup ini. Oke, nih lo cicilan ada? Oke, ada cicilan ada. Dian gimana? Ada. Dian ada cicilan dari BI, udah titik gitu Ada teman-teman. polis ya. nggak? Ada polis ada. Ya Gitu. dari adanya dia. Jadi sekian ya. Polis saya sama Dian sama 2 anak di bawah 500 juta, teman-teman ya. Udah. Dari situ pertanyaan kedua adalah mana yang bisa di-scrutinize mal? Scrutinize artinya yang bisa dihilangkan atau dihemat. Nah, dimulai tuh diklik yang kuning-kuning, kurang teman-teman ya. Nah, dari proses itu teman-teman ya, saya sebagai agen yang ingin full time sangat terbantu karena saya melihat data bahwa possible ya ternyata ya. Kalau 5 juta yang delta merah ini bisa dikejar secepat-cepatnya aja, ya berarti kan API-nya berapa teman-teman 5 juta? 200 juta API kan ya, issued ya, kira-kira lah ya. Masuk akal banget nih, 200 juta, 6 bulan aja, 5 bulan mungkin bisa. Ya. Caranya gimana? Nah, kembali lagi teman-teman, ini kan saya kan memang, Kemal itu selalu pemegang kuat rumus ASQ teman-teman ya. Ya udah Mal, lo mau dapat 5 juta, API-nya 200 juta, oke, A kali S kali Q. Ya. Q-nya berapa lo kira-kira bisa per closing? Ya paling 5 juta, 10 juta lah gitu, oke. Skill ratio-nya kira-kira 1/4, 1/5. A-nya teman-teman dihitung sama leader saya, itu 2 orang per hari. Ya teman-teman. Oke, jadi dengan 2 orang per hari ini bisa. Saya bilang, iya lo hitung deh, 1 bulan Januari, Februari. Oh iya, benar juga ya. Teman-teman, akhirnya saya dengan itu teman-teman, bismillah, saya resign. Dan resign saya ternyata tidak diizinkan sama kantor. Ya, pengennya Januari, baru diizinkan ternyata Februari. Ngomongnya udah dari November, teman-teman. Ya. Bos saya sampai ketemu saya di Singapura, sampai ketemu di Jakarta untuk memastikan bahwa saya resign bukan gara-gara pindah ke konsultan lain. Akhirnya bismillah 1 Februari itu saya full time, teman-teman ya, sebagai agen asuransi dengan income waktu itu dari Prudential baru 380.000. Tapi saya nggak lihat itu. Saya lihatnya adalah ke depan dengan ngerjain 2 per hari ini, gue bisa dapat minimal 6 juta ya. Teman-teman, beneran loh ya. Dari mulai 1 Februari itu bahkan dari Januari dia saya 2 hari, 2 orang nggak peduli orang yang mau nolak, mau hina, mau apa, pokoknya robot aja. Pokoknya 2, kadang-kadang 3. Begitu 1, besoknya 3 gitu teman-teman ya. Dan ini teman-teman kita berbicara dengan teknologi zaman dulu ya, yang modelnya SMS, kemudian BBM message ya, dan akhirnya ketemu fisik, mesti bawa kertas, mesti bawa printer ya. Teman-teman, di bulan Juni itu income saya dari Prudential berarti cuma 5 bulan ya. Itu udah 6 juta per bulan, teman-teman. Wah, luar biasa. Saya waktu itu benar-benar, wah, bisnis ini ternyata betul-betul sesuai dengan apa yang saya rencanakan, kalau eksekusinya sesuai rencana. Iya nggak? Dan sesuai arahan. Iya, jadi udah ada rencana, eksekusi sesuai rencana, dan pada saat eksekusi selalu ada arahan dari leader every day, ya, setiap hari. Ya. Begitu saya ketemu orang, telepon. Begitu saya ketemu orang, telepon. Begitu nggak berhasil ketemu orang, telepon. Begitu closing, telepon. Nggak closing, telepon. Ya, jadi hampir setiap hari rasanya itu udah kayak bumbu-bumbu kita lah, teman-teman ya. Makanya saya akhirnya yakin di bulan Juli dan seterusnya, saya full time, teman-teman ya. Saya teruskan itu, nggak terasa ya tiba-tiba udah jadi agency manager di tahun 2013 ya. Ini saya nggak mau terlalu lama nih, udah diingetin ya. Jangan terlalu lama di sini, takutnya malah banyak hal penting yang saya mau sharing ke teman-teman malah nggak tersampaikan. Dia ada tambahan? Udah, cukup. Oke, jadi 2010 saya full time, di 2011 saya naik menjadi leader untuk pertama kalinya teman-teman, unit manager. Di 2011 itu banyak sekali apa ya diskusi bilateral ya antara suami istri agar membuat bagaimana Dian bisa punya keinginan dan juga keikhlasan ya untuk bisa berdua di sini. Alhamdulillah di 2011 itu Dian di akhir tahun itu 2N+1-nya dari Inggris kelar, teman-teman. Kan ada masa dinas ya. Jadi di 2012 dengan berbagai pencarian ya, prosedur-prosedur pensiun dini di BI itu kayak gimana ya, akhirnya bisa ya. Jadi 2012 Januari itu Dian sama saya berdua di bisnis ini, teman-teman. Ya, jadi saya 6 bulan part time, total 2 tahun sendiri dulu tanpa istri, di tahun ketiga di Prudential baru saya berdua sama Dian, teman-teman ya. Dan luar biasa berkah dari Allah, memang begitu suami istri di bisnis ngomongin yang sama, berantem di awal pasti ya, tapi ternyata di luar berantem itu banyak sekali keberkahan yang membuat kita berdua makin kompak, dan akhirnya 2012 tuh the best year di dalam karir kita di Prudential, teman-teman ya.
kita berhasil naikin tiga manajer ya, salah satunya Pak Tommy Setiawan ya, halo Pak Tommy ya. Di mana tahun itu sebenarnya tahun yang cukup berat ya, ada mamanya dia juga kena penyakit kena sakit pertama kali, dan waktu itu dia lagi hamil besar teman-teman ya. Nah, itu sebetulnya yang merupakan dot pertama kita teman-teman ya, dari Om Steve Jobs ya. Nah, ini sebetulnya kita mau sampaikan ke teman-teman ya, bahwa ingat siapapun di hari ini yang melihat saya sama Dian ya, respect ya buat teman-teman leader yang lebih senior. Mungkin saya ngomong sama yang sepantaran saya ke bawah ya, bahwa buat teman-teman yang baru jadi agen, tolong jangan melihat terlalu kompleks tentang apa yang terjadi hari ini dan ke depan dulu ya. Ikutin dulu arahan dari leader, karena dots itu sebetulnya teman-teman belum bisa kelihatan sekarang teman-teman ya. Kita bukan seorang karyawan yang masuk ke perusahaan baru lalu everything must be clear before we start gitu, nggak bisa teman-teman ya. Jadi kita memang harus believe baru achieve ya. Makanya poin pertama ini yang kita mau bawain tentang start with why dulu ya, lalu mengetahui diri kita, bagaimana bisa beradaptasi dan bisa mengadopsi nilai-nilai yang sebetulnya baik untuk kita jalankan di bisnis ini, dan apapun yang terjadi kita be grateful aja ya. Dari 5 ini yang sampai akhir, sampai jam berapa ini Abah, Afat? Bolehnya? Tanya dulu nih. Ini boleh nanti sambil tanya jawab juga nggak Ya, apa-apa kalau ya. yang mau nanya di chat boleh ya teman-teman boleh ya. di chat, nggak Boleh. apa-apa. Kalau ada pertanyaan. Sekitar jam 10.30 sampai 10.45, Pak. Oke. Monggo. Oke, sip. teman-teman. Oke. Baik ya, jadi poin yang pertama teman-teman ya. Start with why ya. Ada suatu saya harus bilang bergerak dari konsep dulu, tapi akhirnya kita sadar ya bahwa banyak teman-teman, even saya waktu saya mulai jadi agen itu, kita selalu mengatakan prudensial apa sih, produknya apa sih, isinya apa sih, buat ilustrasi gimana sih ya. Jadi lebih banyak di level apa dan gimana teman-teman ya. Banyak agen-agen baru yang berada di bawah saya, di tim saya, even saya waktu jadi agen baru, saya keseru pengen tahu bener produk prudensial atau apa. Kayak apa detailnya. Bahkan ada beberapa cara jualannya gimana? Iya. Bahkan saya tipe agen yang kalau nggak paham semua dulu, baru saya nggak mungkin jalan. Nah, jadi apakah ada yang seperti saya nggak di sini, misalnya teman-teman agen ya. Nah, ini ingin merimain lagi, ingin saling mengingatkan bahwa sebetulnya how sama what itu bisa nyusul, teman-teman. Ya. Asal teman-teman udah tahu alasannya kenapa teman-teman mau join. Ya. Begitu mudahnya menjadi agen, sehingga yang why ini nggak keburu-keurus. Teman-teman udah kadung, udah langsung masuk ke sistem, belajar produk, dan lain-lain. Nah, why-nya itu kadang-kadang suka ketinggalan, teman-teman. Atau kurang bisa diingetin lagi. Kenapa sih? Ya. Nah, kalau kita why-nya apa nih? Yang tadi ya. Tadi. Kalau kita ya tadi, teman-teman mungkin udah bisa nangkep ya. Kita satu, kan ada beberapa motivasi orang ada di sini. Ada yang mungkin ingin uangnya, ada yang mungkin ingin pengalamannya gitu kan ya. Nah, kalau kita sih teman-teman, satu, waktunya. Iya. Pengen mengejar waktunya, karena dengan kondisi yang waktu itu ada, itu sulit untuk bisa memiliki waktu dengan keluarga. Tambahan teman-teman, bukan sekedar why yang asal sebut ya, tapi why yang sampai ke meresep di hati gitu. Sebetulnya apa sih? Kenapa sih gue mau jalanin prudensial ini? Kenapa gue mau ada di sini gitu loh. Jadi lebih baik berpikir dari dalam keluar, dari mikirnya dari luar ke dalam dulu, teman-teman. Gue ngerti produknya dulu, baru gue ngerti alasan kenapa gue jalanin ini. Teman-teman percaya, teman-teman ya, kalau teman-teman why-nya clear, ya clear banget, even di tempat-tempat lain pun teman-teman tetap bisa jalan kok. Ya, itu yang merupakan keyakinan saya saat itu. Jadi kalau why-nya jelas, sebetulnya apapun yang kita jalankan di bisnis atau di hidup kita ya teman-teman ya, itu sebetulnya relatif sebetulnya mudah ya, ketimbang kita belajar dulu what sama how-nya teman-teman ya. Nah ini sebetulnya mengingatkan kita lagi bahwa 5 bulan lagi tadi kata Nura ya, 5 bulan lagi ya, bukannya tinggal atau masih 5 bulan lagi itu nggak masalah ya. Tapi kenapa 5 bulan ini kita mesti lebih serius ya? Kenapa 5 bulan ini kita mesti ngerekrut? Kenapa 5 bulan ini kita mesti naik AAD? Kenapa 5 bulan kita mesti naik AD? Kenapa minggu ini dan minggu seterusnya kita mesti closing dan merekrut agen gitu misalnya ya. Jadi kenapa itu lebih baik dijawab dulu ketimbang gimana caranya ya. Karena orang-orang nih, halo teman-teman melankolis ya, seperti saya ya. Ini lebih banyak yang what-nya dulu sama how-nya teman-teman ya. Melankolis itu bagus banget, cuman kalau untuk mikiran direction ke depan ya, lebih baik melankolis harus nahan diri dikit
ya. Oke, nggak ngerti-ngerti dikit, pokoknya gue pengen tahu ini kenapa gue jalan ini. Kenapa produk asuransi itu penting? Oh, karena ada resiko kehidupan. Ya udah, gue ngomong tentang resiko kehidupan aja. Nanti detail produknya bisa dibantu sama leader gue. Belakangan ntar ya. Nah itu orang-orang tertentu agak nggak mudah gitu menjalankan itu ya. Dian ada tambahan nggak ya? Nah kemudian yang berikutnya teman-teman, buat teman-teman yang udah lumayan lama bersama saya, ya mungkin notice ya bahwa di beberapa tahun belakangan saya dan Dian itu kayak memunculkan satu nama grup ya yang bernama Rocketeers teman-teman ya. Kenapa Rocketeers ya? Kembali lagi ya, berarti kan kenapa lagi nih Rocketeers ya? Rocketeers ini teman-teman adalah salah satu film buatan Disney tahun 90-an ya yang begitu berkesan sama saya. Nanti teman-teman carilah trailernya ya. Kayaknya di remake ya? Di remake ya, di Disney jadi kartun ya. Cuman waktu nonton film itu nggak terlalu berbekas, tapi justru berbekas ya mungkin Dian juga lupa-lupa ingat ya. Berbekasnya itu waktu saya kerja sebagai konsultan teman-teman tahun 2008. Saya tiba-tiba keinget ya, aduh saya banyak sekali memberikan advice buat klien, tapi klien itu tidak di dalam rumah saya gitu. Saya pengen banget deh suatu saat semangat Rocketeers ini bisa meledak gitu ya, tapi di lingkungan saya. Apa sih, cerita dulu dong. Oh, Rocketeers itu teman-teman adalah salah satu, ya ini namanya juga Disney paling jago ya buat cerita ya, di zaman Perang Dunia Kedua ya, Nazi itu kan susah dikalahin ya, salah satunya ada suatu ilmuwan lah dari Amerika, itu menciptakan kayak roket di belakang yang bisa disandingin gitu ya di badan kita, yang membuat orang yang pakai itu bisa terbang teman-teman, dan cepet banget ya, sehingga bisa menjadi senjata perang waktu itu ya. Intinya ya itu kalau dipakai itu dinyalain tuh betul-betul bisa tidak terkendali tuh ya terbangnya. Ya artinya gini, istilahnya seperti Prudential adalah Rocketeers ini teman-teman, ya tinggal dinyalain ya bisa ngegas cepat sekali. Sekarang tinggal teman-teman sebagai drivernya, pengendaranya bisa ngemudinya ke arah mana. Soalnya kalau salah ngemudinya bisa tabrakan juga gitu kan ya. Ya karena kita tahu nih teman-teman, saya sama Kemal itu teman-teman kita bukan tipe penjual yang wow gitu, enggak teman-teman ya. Jadi kita maka penting banget setelah kita tahu why, kita juga perlu kenal diri kita gitu loh. Kita berdua kenal diri kita masing-masing, bukan dalam konteks menjadi agen produser itu bukan yang istilahnya yang closingnya tuh wow ya, sampai saat ini mungkin belum. Maksudnya gini, kita perlu belajar jauh di situ gitu ya. Kita nggak punya natural talent di situ kan. Kita harus mengenal diri kita ya teman-teman. Nah tapi kita percaya bahwa kita bisa punya kemauan untuk belajar dan kemauan untuk membimbing teman-teman kita juga yang sama-sama pengen seperti kita. Nah akhirnya kita berdua tuh ngelihat bahwa Prudential tuh seperti agak mirip kayak film ini, mirip kayak roketnya. Jadi kita kalau di film itu kalau nggak salah Rocketeers cuma satu ya. Cuma satu ya. Nah kita berdua nggak pengen cuma satu Rocketeers gitu, pengennya punyanya banyak. Makanya ada S-nya belakangnya. Makanya ada S-nya. Judul filmnya Rocketeers aja nggak ada S-nya. Iya, judul asli filmnya Rocketeers aja nggak ada S-nya. Nah kita pengen banyak gitu, pengen banyak teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang mungkin orang biasa, tapi dilatih dan kemudian juga ada kendaraannya ya yang memang bisa membuat dia meroket gitu lah. Meroket dalam arti memang mempunyai kehidupan yang lebih baik gitu kan ya, punya cita-cita lebih baik gitu kan, yang cita-cita impiannya juga tercapai gitu teman-teman. Ya, jadi kita pengen banget memasangkan Rocketeers ini di setiap badan agen kita ya, supaya mereka bisa melesat sampai akhirnya ke EDI dan akhirnya bisa lanjut ya sampai ke EDI 1 sampai EDI 6 teman-teman ya. Jadi sebetulnya Rocketeers ini adalah mimpi saya di tahun 2008 yang ya akhirnya kita masukkan ke dalam badan kita di Prudential ini agar spiritnya tetap nyala teman-teman ya. Ya terbentuknya itu. Dan alhamdulillah saya senang banget ya di One Vision ini banyak tim-tim yang akhirnya mengangkat brand grup brand mereka ya, macam-macam ya, banyak ya, ada belasan sekarang dan itu bertumbuh ya. Jadi senang gitu ya bersama teman-teman yang mengusung brand grupnya masing-masing, tapi satu bendera yaitu One Vision Prudential teman-teman ya. Itu yang rasanya kita happy banget ya. Jadi nggak sendirian, karena begitu suatu grup itu membuat sebuah logo dan brand ya, terlepas bendera kita One Vision ya, tapi begitu kita mulai dari diri kita, tim kecil kita udah create our brand itu teman-teman, itu ada rasa tanggung jawab teman-teman ya.
Kalau kita cuma One Vision, apalagi Prudential ya, tanggung jawabnya terlalu jauh ya. Tapi dengan creating our logo, our brand itu tanggung jawab. Kenapa? Udah logo loh ya. Ada tim yang masuk di brand kita, ada tanggung jawab untuk mempertahankannya teman-teman ya. Dan sekarang apalagi zamannya branding ya. Jadi rasanya kita minimal kita lah ya merasa ya perlu melihat juga para senior kita udah mulai duluan ya untuk creating our brand dan membuatnya itu terus real ya, nyata bahwa brand ini positif ya akan dan melakukan eksekusi positif di masa depan, teman-teman. Lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, ini juga merupakan salah satu dot yang penting juga ya dalam sejarah kita di Prudential. Ini dot ketiga, teman-teman ya. 2017 itu saya terkaget-kaget lah di Kemayoran ya. Kenapa? Di tahun 2017 itu pertama kalinya Pak Jen sudah ada ya 17 ya? Udah mestinya ya. Pak Jen baru-baru kayaknya ya. Di tahun 17 itu di Kemayoran, kita masih waktu itu ketemu ya teman-teman ya. Disitulah pertama kali saya melihat betapa Prudential sangat serius dalam membuat strategi, teman-teman ya. Karena saya lihat ya setiap Prudential di level corporate ya Pak Jen, segantian Bu Nini itu ya. Saya kan sebagai konsultan strategi melihat ya, wah mereka punya strategi gini-gini ya. Oh ini ada ini yang saya tahu beberapa konsep mereka. Nah tapi di 2017 tuh saya langsung jatuh cinta sama strategi ini teman-teman ya. Dan menurut saya mudah-mudahan ini bisa dipertahankan sama Prudential. Saya nggak tahu Prudential masih merasa terus mengeksekusi, tapi terasa banget ya tiga ini ya. Jadi waktu itu corporate di Prudential mengatakan per 2017 ke sini ya mereka akan memegang strategi ini. Ya berarti strategi ini akan perlu dieksekusi sama agency sampai ke level grup ya teman-teman ya. Nah yang pertama adalah strategi digital teman-teman. Teman-teman sadar nggak? Keputusan Prudential di tahun 2017 di strategi digital ini, itu yang menyelamatkan kehancuran kita tahun ini, teman-teman. Kalau misalnya kita masih paper segala macam, waduh, ya kita ngikut-ngikut yang sebelumnya deh, baru invest ya. Teman-teman sadar nggak 2 tahun terakhir ini RBC-nya Prudential turun ya, karena ngeluarin duit untuk investasi digital ini, teman-teman ya. Dan kita paling keceguan sedikit di Maret April, tapi mestinya Mei dan seterusnya udah nggak ada masalah lagi, apalagi OJK udah biasa. Karena kita udah duluan biasa dari 2017 udah dipaksa untuk pakai namanya proof force gitu kan. Udah dipakai namanya closing itu nggak pakai paper lagi. Sebetulnya pelan-pelan dipaksa ya. Dipaksa sebenarnya. Ini nggak berlaku lagi form ini. Proof force gitu. Nah, ini kasih reward kalau pakai dulu kan awalnya kalau pakai sapinnya e-submission kasih reward kayak gitu. Jadi mereka kan sebenarnya memaksa karena mereka mau mengeksekusi strategi ini. Jadi teman-teman kalau kita ngeliat sekarang sama kan connecting the dots, kita nggak bisa ngeliat ke depan, kita ngeliatnya ke belakang. Kita bilang, untung 2 tahun yang lalu udah duluan gitu kan ya, udah disiapin sekian ratus ribu agen kita udah disiapin. Kalau enggak, gimana sekarang? Gimana sekarang kan bisa pusing gitu kan istilahnya. Kita pribadi merasa Maret lah ya kita bingung-bingungan ya. Belajar Zoom lagi ya seneng ya. Tapi sedikit lah. Nggak lama lah ya. Dan teman-teman ya, untuk leader yang berprestasi tahun lalu ya, teman-teman leader di sini banyak yang dapat itu juga, itu dibayarin loh Zoom-nya sama Prudential selama setahun ya. Jadi alhamdulillah banget strategi digital ini betul-betul dieksekusi ya dan menyelamatkan kita semua teman-teman. Teman-teman mungkin di ruangan ini pasti sadar ya, teman-teman sekarang udah bisa prospek teman-temannya yang lagi tinggal di luar negeri. Atau di luar kota tinggal luar kota ya. Mendatangi lagi agen-agen yang sempat tertinggal perhatiannya sama kami ya. Leader kan pasti urusannya juga banyak, kalau agennya banyak ya. Jadi atau di luar kota. Di luar kota. Kan nggak kebayang ya kita bisa ketemu nih di sini nih sekarang ada yang ada teman-teman saya lihat tadi ada Gioni juga ya tadi saya lihat tuh. Iya. Nah kan nggak kebayang ya bahwa ternyata teknologi itu memang benar-benar bisa merubah banyak hal. Iya. Nah ini teman-teman nggak tahu, kalau saya pribadi sama Dian sih bersyukur banget ya dengan COVID-19 ini akhirnya kita dipaksa untuk menyadari bahwa Prudential itu sudah melakukan sesuatu yang luar biasa sejak 2017. Cuman kita mungkin karena ya udah ntar aja ya belajarnya Zoom sendiri udah ada tahun lalu ya. Nah yang kedua teman-teman ya, awalnya kita juga sempat kaget-kagetan ya. Minimal saya sama Dian lah ya, karena milenial itu aduh apa sih ya banyak hal yang rasanya kita lihat aduh muda ya. Rasanya apa siap ya di industri yang sangat serius ini ya, tapi ternyata strategi dari Prudential adalah strategi yang sangat tepat, pelan-pelan tapi pasti ya. Gerbang untuk millennials kan sudah terjadi sejak 2017 ya teman-teman, bahkan sebelumnya sih sebetulnya ya, cuman One Vision
mulai banyak sekali menerima ya Jimmy sama Ao jadi nggak sendirian lagi. Jadi banyak sekali tim-tim millennials yang even di grupnya Marta, saya sama Dian udah mulai coba-coba ya belajar dari mereka-mereka yang udah bisa ngembangin tim milenial. Karena ternyata Prudential memang betul-betul melihat bahwa milenial ini merupakan salah satu hal yang penting ya. Karena industri-industri banyak sekali yang dibantu dan dipengaruhi oleh generasi milenial, teman-teman ya. Saya sampai ngobrol sama anak-anak milenial, sampai ngobrol sama mungkin Izan udah masih Gen Z ya. Ya, karena milenial paling ngerti sosial media ya. Kita belajar sosial media dari orang-orang umur 45 tahunan mah nggak nyambung, teman-teman ya. Untuk orang milenial tuh ada yang menurut mereka itu nggak relevan buat kita gitu. Jadi kita mesti belajar sama mereka. Yang menurut lo relevan tuh apa sih ya? Yang menurut lo jadi perhatian apa sih? Kebayang nggak teman-teman? Ya ini ngaku aja ya. Saya sama dia kan umurnya udah 40 plus nih ya. Kebayang nggak kalau tahun depan kita seumur, ya kita ngurut orang seumur kita, tahun depan seumur lagi, nanti lama-lama ke depan kita ngerukut kakek-kakek nenek-nenek, teman-teman. Jadi kita harus segera sadar bahwa Prudential, ini salah satu strategi kita loh, jadi lo mesti perhatiin. Jadi ya. waktu Prudential keluar satu ini kita langsung mikir, itunya artinya apa teman-teman? Kitanya berdua ini, kitanya juga harus berubah. Harus siap dan harus berubah. Dan kita harus siap yang namanya perjalanan kita di sini, apapun yang terjadi, kita harus siap berubah. Yeah. Dengan tantangan yang ada, kita harus siap berubah. Nggak bisa mengatakan, kok dulu nggak begini, dulu nggak begitu, dulu pakai cerita Ali aja bisa, dulu begini, kita udah nggak bisa lagi seperti itu. Karena kalau misalnya kita istilahnya selalu berbicara masa lalu, kita jadi nggak mau berubah, nggak bisa berubah. Sementara mungkin di luar kita orang udah lari kemana-mana. Yeah. Nah, strategi yang ketiga yang akhirnya mengantarkan One Vision tahun lalu ya, juara 1 ya, alhamdulillah banget kita happy. Karena saya sama Dian kalau ngelihat dot-dot sebelumnya, rasanya juga kalau jualan polis syariah itu memang karena pengen aja doang gitu ya. Kenapa jual syariah? Ya pengen aja ya. Waktu itu saya bilang sama leader saya, kebetulan kan memang non-muslim ya, saya boleh ya jualan syariah ya. Kita juga pertama kita ambil dari adiknya juga syariah. Iya. Iya. Jadi tahun 2008 itu kan 2007 ya baru keluar ya syariah ya. Kita udah nanya sama ada nggak yang syariah? Terus bedanya apa dengan yang biasa? Jelasin dong gitu loh. Karena saya tahu kan ya adiknya kan juga sebenarnya bukan muslim juga ya. Akhirnya dia bisa ngejelasin dengan pengetahuan yang ada. Tapi saya hargain itu. Jadi teman-teman sampai akhirnya kita banyak akhirnya fokus di syariah sekarang itu udah kayak ya itu kalau kita lihat ke belakang itu juga bukan suatu hal yang kebetulan teman-teman. Jadi even dari kita belum jadi agen pun kita juga udah punya beli polisnya juga udah syariah waktu itu. Kita rasanya nggak akan bahas tentang syariah itu apa teman-teman ya, the beauty of it rasanya kita udah. Cuman dari 3 strategi ini teman-teman, saya sama Dian melihat bahwa semua gerak-gerik kita di unit dan grup itu ya memang jangan melenceng dari 3 ini ya. Jadi nggak ada yang salah dari 3 ini. Kita harus belajar digital. Sosial media kita mesti beresin, ya kita mesti ngajak teman-teman kita yang lebih muda dari kita agar punya bisa fresh ideas ya, dan juga fresh spirit juga tentunya ya, karena mereka pasti anak-anak muda yang punya fisik, ya usia, ya pandangan yang pasti berbeda dari kita yang bisa membuat kita bisa juga catch up dengan mereka ya. Dan syariah adalah ya suatu konsep yang sudah sangat mendunia ya, tidak hanya muslim aja yang mesti perhatian ya. Tapi non-muslim pun juga sekarang banyak sekali yang belajar, even juga di Inggris itu jadi pusat kajian ekonomi syariah Eropa, ya bahkan dunia sekarang teman-teman ya. Jadi strategi ini perlu kita betul-betul perhatian. Itu ada dos kita yang berapa nih tadi? 3. Lupa lah 3 ya. Nah teman-teman untuk ya biar bisa minum sebentar teman-teman ya, saya ingin kembali mengingatkan teman-teman bahwa begitu kita join ke Prudential, awalnya pasti even sampai sekarang ya, kita mengedukasi dan menginspirasi banyak orang tentang pentingnya ya memanajemen resiko kehidupan bila itu terjadi, teman-teman. Karena resiko kehidupan itu meninggal, sakit kritis, ya kecelakaan, cacat dan lain-lain itu dalam suatu siklus kehidupan orang mungkin saja terjadi. Yang pasti terjadi adalah meninggal kan ya, teman-teman ya. Dan sebelum kita meyakinkan calon-calon nasabah kita, orang-orang yang kita pengen tolong, kita juga harus meyakini artinya harus bisa memahami juga polis asuransi jiwa tuh artinya apa, gitu kan ya. Itu yang harus diyakini adalah diri kita sendiri dulu teman-teman. Nah ini fresh ya. Ya ini fresh kebetulan fresh ada satu video yang udah lama juga kita buat tapi di retouch lagi sama anak kami Izan. Thank you Izan ya.
Teman-teman, ya ini daripada diomongin, mendingan kita nonton, dan mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil yang baik, bisa menghayati, agar 5 bulan ke depan teman-teman betul-betul melihat bahwa yang kita lakukan 5 bulan ini untuk kebaikan orang lain kok, ya bukan untuk kebaikan kita. Orang lain dulu, baru kita, baru tim kita, teman-teman. Saya putar dulu ya. Buy it, use it, break it. How do I get through one night without you? If I had to live without you, what kind of life would that be? Oh, now I need you in my arms, need you to hold. You're my world, my heart, my soul. If you ever leave, baby, you would take away everything good in my life. Without you, there'd be no sun in my sky. There would be no love in my life. There'd be no world left for me. And baby, I don't know what I would do. I'd be lost if I lost you. If you ever leave, baby, you would take away everything real in my life. And tell me now, how do I live without you? I want to know. How do I breathe without you? If you ever go, how do I ever survive? How do I, oh, how do I live? How do I live without you, baby? Oke, makasih teman-teman. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil apa ya, meaning-nya ya teman-teman ya, bahwa ya yang namanya polis asuransi itu memang nggak bisa langsung dirasakan lah ya, tapi memang niatan orang untuk ngambil polis asuransi jiwa itu pasti niatan yang baik teman-teman. Dan kita mendatangi orang untuk menawarkan polis asuransi juga niatan yang baik. Jadi niat baik, mudah-mudahan ditangkap baik juga ya. Memang ini semua uraian kalimat ini ya berdasarkan juga pernah dari video sebelumnya, dan kembali lagi kita retouch lagi dengan apa yang kita rasakan ya. Selama ini kita menjadi agen dan leader di industri ini, apa sih yang kita rasakan? Nah, ini videonya kira-kira menggambarkan perasaan itu teman-teman ya. Nah, satu lagi yang berikutnya teman-teman, yang dots penting juga nih ya. Itu adalah tentang values teman-teman ya, tentang nilai ya. Kebetulan karena saya di Rocketeers itu perlu juga ya mengadopsi nilai-nilai dari Prudential, dari One Vision ya, dan kami akhirnya membahasakannya sendiri teman-teman ya. Mengikuti kebetulan karena kami di grup yang memang fokus ke risk sharing ya, yang syariah. Jadi kita menganut juga yang mengambil values ya kebetulan ya dari agama kami ya, yaitu FAS ya. FAS adalah Fatonah, Amanah, Sidik, dan Tablik teman-teman. Nah itu kita bahasakan kembali agar bisa universal sifatnya menjadi 4 kata ini ya. Artinya gini, kalau kita memutuskan untuk terjun ke bisnis ini secara profesional ya sebagai agen dong ya, berarti kita harus pinter teman-teman ya. Kita nggak bisa menerima setengah-setengah ya, kita harus mendalami banget. Oke, syariah itu apa ya, kita harus pelajarin banget apa yang mendasari akhirnya syariah lahir ke Indonesia, even ke dunia ya, sehingga kita mantap dan betul-betul meresap bahwa
ini betul-betul konsep yang benar ya, konsep yang adil ya, konsep yang tidak menzolimi. Daripada kita dengar di training terus, ya boleh sih ya, makin lama makin yakin ya. Teman kita tetap harus belajar ya. Kita punya literasi yang banyak sekali, literatur yang banyak sekali teman-teman ya. Jadi menjadi agen yang pertama juga harus pinter ya. Nggak bisa hanya ikut leadernya terus, tapi dia nggak belajar juga. Dia bisa bukan meng-counter ya. Dia bisa juga menanya leadernya berdasarkan apa yang dia pelajari. Nah, itu namanya intelligence, teman-teman, atau fatona. Jadi ya. harus selalu rendah hati untuk mau terus belajar. Yes, ya, Itu yang paling mengosongkan penting. gelas. Ya. Kalau kita udah ngerasa pintar, udah ngerasa jago, nah itu sebenarnya kalau kata almarhum ayah saya, itu tanda-tanda awal kejatuhan, itu istilahnya. Iya, ya itu. Nah, yang kedua yaitu trustworthy. Udah pasti ya, karena kita harus amanah. Ya, hati-hati teman-teman ya, masyarakat kan makin tahu ya bahwa agent itu ada komisinya hilang nanti setelah tahun ketiga. Nah, mereka akan mulai ngukur tuh, argonya berkurang nggak di tahun ketiga ya, setelah tahun ke-10 ya. Nggak pernah nongol, ya, nggak pernah nyapa misalnya. Iya. Jadi memang waktu itu saya membayangkan kalau saya tidak full time, rasanya nggak mungkin saya bawa values yang A ini teman atau trustworthy ini ya, karena saya badannya mendua bahkan jadi mentiga karena Dian masih ada di BI waktu itu. Jadi hatinya nggak di sana, itu yang ini banget untuk masalah amanah ini. Gua amanah kok. Iya, cuma belum tentu orang melihat kita amanah takutnya teman-teman ya. Itu harus seimbang antara kita merasa diri kita amanah dan orang melihat kita amanah, teman-teman. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah truthful. Berani berkata benar dan ya jujur teman-teman ya. Kita nggak bisa menutup-nutupi sesuatu yang sebetulnya merugikan buat nasabah kita, tapi kita nggak bilang di awal, nanti nasabah kaget-kaget karena tahu dari orang lain. Ingat teman-teman. Atau misalnya saat pengajuan kita menggampangkan, atau misalnya nih amit-amit ya, tapi rasanya sih nggak ada lah kalau di One Vision ya, semua udah tahu kan kita harus declare yang benar. Tapi kan mungkin ada di luar sana yang mungkin nutupin gitu kan, demi agar misalnya dia case-nya bisa closing gitu kan. Nah, itu kan bahaya gitu. Nah, yang terakhir adalah advocacy. Advocacy ini selalu bisa memberikan solusi-solusi baru, teman-teman ya. Selalu bisa di-rely on sama nasabahnya. Ya, karena nasabah selalu menganggap kita tuh selalu bisa kasih update, teman-teman. Menyampaikan dengan benar, menyampaikan dengan baik. Jadi teman-teman ini sebenarnya nilai-nilai yang universal yang menurut saya semua orang apapun bidangnya yang memang harus kembali ke sana kalau kita mau selamat dunia akhirat gitu kan ya teman-teman ya. Ini kan lagi ada kasus nih teman-teman kan, udah tahu kan yang lagi viral nih rekan kita di industri keuangan juga yang saya lihat ternyata Facebook Instagramnya juga udah di-freeze segala macam. Ya ini salah satunya nih teman-teman kayak itu, karena kalau manakala kita sudah mencapai satu posisi tertentu itu katanya kan anginnya kencang. Nah, kalau kita nggak pegang kuat value-value yang membuat kita kembali mendarat, ini kadang-kadang sering membuat kita kepleset, teman-teman. Gitu. Itu sih, teman-teman. Iya. Nah, ini teman-teman merupakan dots kita yang kesekian, yang menurut kita sampai lupa gue. Jadi, saya sama Dian memang betul-betul ingin banget pengen banget itu sejak 2017 itu betul-betul mendalami values-values yang ada di industri asuransi syariah, teman-teman ya. Jadi manakala kita lagi down, manakala kita lagi tolak, manakala mungkin kita lagi abras rekut, kita balik lagi ke sini. Mana dari keempat ini yang kita mungkin masih keluput? Miss, ya. Mungkin tadi kita kurang memberikan informasi yang ini karena kita nggak nguasain. Itu kan baliknya ke intelligence tadi. Jadi berarti kita memang harus lebih pintar lagi. Nah, dos berikutnya memang ini udah memang udah kayak air ya, mengalir teman-teman ya. Ini saya lewatin aja, nanti saya ceritain hampir sama ya. Kita bicara ini tentang grateful sih sebenarnya. Dosen terakhir itu kita bicara tentang grateful. Jadi satu hal yang saya merasa sangat bersyukur ada di sini adalah ternyata kita ketemu banyak orang gitu loh. Jadi nggak nyangka saya begitu kita ngumpulin foto-foto ini ternyata banyak ya orang-orang yang udah kita temuin dan orang-orang yang udah kita sharing gitu loh. Banyak sekali ternyata, nggak cuma orang-orang kita temuin ini ya ini kan kita banyak sharing, kita nggak tahu ya banyak teman-teman sampai sekarang teman-teman nih yang peserta-peserta yang ada di sini itu akhirnya kontak kita lagi, tanya lagi, pengen diedukasi ulang, tanya lagi manakala ada klaim mereka bertanya sama kita, kenapa mereka ingat waktu itu Kemal sama Dian pernah sharing ini. Ternyata mereka masih nyimpen nomor kontak kita. Ternyata masih ikut ya follow IG kita. Jadi benar-benar sesuatu yang saya merasa wah ternyata benar ya.
bisnis ini tuh membuka banyak pertemanan sebenarnya, membuka banyak silaturahmi dengan berbagai orang. Next ya. Nah, ini juga salah satunya nih nggak cuma kita, tapi juga tim kita juga, bareng-bareng tim. Waktu itu kita juga sering banyak sekali. Nah, ini kan sebelum COVID ya teman-teman ya. Nah, dengan adanya COVID gimana? Nah, berarti kan kita harus cari cara yang lain dong ya teman-teman. Nah, inilah sebabnya teman-teman Kemhan mengadakan suka awalnya iseng karena gimana caranya ya pengen ngasih edukasi ke teman-teman apapun gitu ya, mengenai apapun kan. Gimana caranya ya? Udah deh kita cobain IG Live. Sekali, 2 kali kok keterusan. Akhirnya udah berapa? 15. Udah 15 episode gitu loh teman-teman. Dan ini alhamdulillah masih ada lagi teman-teman kita yang udah mau diajakin ngobrol bareng. Apa yang ada di sini teman-teman bukan kita hanya membangun koneksi dengan orang-orang yang terkoneksi sama kita kok teman-teman. Jadi orang-orang di sini sebagian besar adalah klien. Sebagian besar adalah klien. Yang kita dalam proses rekrut. Atau dalam proses menjadi klien atau dalam proses menjadi kita rekrut. Ini orang-orang, jadi memang teman-teman kita. Teman-teman kita yang memang kita lihat dia punya sesuatu yang unik, kita hargai gitu kan ya. Dia ada yang dan kita pun akhirnya banyak belajar juga gitu teman-teman. Dan ini sebenarnya teman-teman adalah menjaga tadi karena kita kan pengen selalu bisa terkoneksi sama orang-orang, selalu bisa bersilaturahmi. Karena nggak bisa ketemu, ya udah kita pakai deh yang namanya apapun itu sosial media atau apapun namanya. Jadi teman-teman, kita nggak peduli ya yang mau nontonnya cuma 30 orang kayak mau nontonnya cuma bukan 10. Itu maksudnya. Bukan itu teman-teman, bukan itu. Jadi memang kita meaningnya bukan mencari follower bukan gitu. Memang kita ingin berbagi. Gitu. Terus kemudian, nah ini quote sebenarnya ini orang Indonesia sih sebenarnya. Saya lupa siapa. Tapi saya senang banget ngelihatnya bahwa kalau kita percaya, kita kan semua orang-orang yang percaya akan Tuhan gitu ya teman-teman ya. Jadi rasanya kalau kita satu kasih cobaan tiba-tiba kita sudah cepat bilang ini nggak mungkin, ini kayaknya susah. Itu kayaknya kita nggak percaya aja ya dengan ada Tuhan akan nolong kita gitu teman-teman. Nah ini sebenarnya berhubungan dengan dots yang tadi teman-teman. Kayaknya gitu loh. Kalau ke saat ini posisi kita di sekarang di tahun 2020, kita ngelihat di tahun 2009 Kemal akhirnya join atau makan mungkin sebelumnya itu kayak sebenarnya teman-teman keberadaan saya dan Kemal di sini tuh sebenarnya bukan sesuatu yang kebetulan. Jadi teman-teman juga harus percaya bahwa teman-teman ada di sini, teman-teman ada di ruangan Zoom ini juga bukan sesuatu yang kebetulan. Pasti ada suatu rencana yang mungkin teman-teman sadari atau tidak saat ini, itu sebenarnya rencananya itu besar sekali teman-teman. Nah ini yang kita alamin ya. Jadi satu, kan teman-teman kan tahu ya bahwa di awalnya itu kan kita memang keluarga ini yang menjadi driver terbesar. Teman-teman gak ada yang menyangka teman-teman bahwa ternyata dengan kita berada di sini teman-teman, pertama memberikan kita koneksi ke orang-orang dengan informasi yang baru dan juga sebenarnya juga memberikan kita juga kepercayaan yang lebih tinggi pada anak-anak teman-teman. Jadi kita berdua karena kita mengetahui bahwa kita di sini harus berjuang lah, beginilah dengan segala sesuatu yang kita alami. Akhirnya kita pun merasa melihat bahwa anak-anak kita, apalagi yang laki-laki ini, memang harus belajar untuk bisa menghadapi dunianya. Nah ini alhamdulillah teman-teman, salah satu yang kita dapatkan dengan berada di Indonesia adalah kita berhasil mengirim 2 anak kita yang besar dan nomor 2, itu mereka melakukan perjalanan sendiri teman-teman. Perjalanan hanya bersama teman-temannya itu ke tempat yang mungkin saya sendiri juga belum pernah ke sana dan nggak tahu gitu kan ya. Yang satu ke Brazil, itu si Izan waktu itu ke Brazil 2015. Saya kirim dia dengan 7 orang teman-temannya. Seumuran itu, kira-kira waktu itu dia usia 13 tahun. Dan baru tahun lalu yang nomor 2, usia 11 tahun itu ke Meksiko teman-teman. Masing-masing sebulan kira-kira ya? Masing-masing kira-kira sebulan. Waktu itu sebulan. Dan ini teman-teman yang saya rasakan adalah kalau saya berdua sama Kemal nggak di Indonesia, pertama
mungkin kita nggak punya keberanian juga. Mungkin uangnya ada tapi nggak berani. Mungkin uangnya ada tapi nggak berani, mungkin ya. Nggak berani. Tapi karena ini kan benar-benar memberikan kepercayaan yang besar gitu istilahnya sama dia, bahwa mereka bisa menjaga dirinya dengan baik dan bisa melakukan apa yang memang harus dilakukan dengan sebenar-benarnya gitu. Walaupun sana ada yang mendampingi, ada memang, tapi kan tetap ya ini jauh gitu kan ya. Nah, ternyata itu yang mentalitas itu yang ternyata nggak hanya membentuk kita berdua sebagai pebisnis di sini, tapi juga membentuk mentalitas kita sebagai orang tua, teman-teman. Yang itu menurut saya pelajaran yang berharga banget. Nah, next ya. Mungkin saya. Nah, ini next mungkin Kemal aja. Teman-teman ya, ini susah nih. Merinding kalau lihat foto ini ya, karena aduh banyak banget ceritanya ya. Ya siapa yang nyangka teman-teman ya, dari penghasilan kami di Prudential ya, kami bisa mulai start nabung ya untuk naik haji ya, di mana kami seorang muslim ini rukun Islam kami yang terakhir yang paling banyak orang berat ya, karena ini salah satu rukun Islam yang perlu duit banyak ya dia. Rukun Islam 1 ke 4 sih enggak ya, kelima ini paling banyak ya, apalagi makin tahun depan makin banyak teman-teman ya. Nggak terasa ya, maksudnya kita tiba-tiba tersadar aja 2013 kita kayaknya yuk kita niatkan yuk, soalnya kalau nggak diniat-niat itu nggak bisa teman-teman ya. Banyak sekali orang yang belum dapat hidayah ya, punya uang tapi nggak daftar haji ya, sementara orang pengen banget punya haji cuman nggak berani karena uangnya belum ada di depan gitu teman-teman ya. Jadi kita di 2013 Bismillah kita daftar aja teman-teman, dan di 2018 kita akhirnya berangkat ya 5 tahun setelah itu ya. Kita berangkat dalam kondisi yang tidak ideal teman-teman ya. Di tahun 2018 itu kita berangkat dengan ibunya Dian yang masih tahun kedua home care ya, setelah stroke kan sejak 2017 kan dirawat ya sampai sekarang. Dan ayah saya di tahun 2018 kena Parkinson setelah kanker di tahun 2011 ya, kena Parkinson 2018. Jadi kita naik haji dengan meninggalkan 2 orang tua kita dalam kondisi critical illness ya. Dan dua-duanya home care. Dan dua-duanya kondisinya bisa dibilang kritis. Iya, apalagi ayah saya teman-teman ya. Jadi memang saya udah betul-betul berbicara dengan ibu dan 2 adik saya bahwa bismillah aja ya. Kalau Allah memang menentukan lain, izin saya sama Dian nggak balik gitu ya, kita selesaikan haji kita, kalau ada apa-apa sama ayah ya Allah kita doakan aja di sana. Jadi kita doakan sana saya ya. Tapi alhamdulillah teman-teman ya, teman-teman mungkin pernah tahu ya, sahabat-sahabat saya yang datang layat ya, bahwa Allah ngasih saya waktu 2 minggu setelah pulang haji baru ayah saya pulang teman-teman ya. Jadi betul-betul luar biasa momen dot ini ya di 2018 ya. Satu foto yang menurut saya sampai sekarang berkesan teman-teman, di haji itu kan kita umroh minimal 2 kali ya. Waktu kita baru datang dan setelah haji selesainya ya. Jadi umroh yang pertama itu kan boleh didedikasikan kepada siapa. Nah waktu itu saya ba'dal umrohin untuk ayah saya karena ayah saya udah haji, jadi boleh ya. Jadi saya hajikan ayah saya. Nah saya umrohkan ayah saya. Dan selesai umroh itu saya langsung video call sama ayah saya. Ayah saya lagi kritis teman-teman, ada ventilator ya. Dipasang di tenggorokan ya. Jadi nggak bisa berbicara ya, lagi. Ini di rumah ya. Lagi. Nah jadi saya tahu bahwa ayah saya pasti yang mungkin saya yakin sama Allah bahwa Allah memberikan kesempatan bagi ayah saya untuk mendengar. Ya, saya nggak punya harapan apa-apa teman-teman. Jadi saya hanya bilang ke ayah saya, papi ya, abang udah selesai umroh dan abang dedikasikan umroh ini tuh papi udah badalin umroh ya. Dan udah selesai alhamdulillah ya. Teman-teman ya, mendadak di ruangan itu teman-teman kaget pada teriak teman-teman di ruangan ayah saya itu. Di ruang rawat ayah saya di rumah ya. Saya kaget, ada apa? Pertama kalinya sejak ayah saya sakit di rumah, ayah saya mendadak senyum lebar banget teman-teman ya. Lebar banget. Saya terlambat screen cap-nya ya. Ini ayah saya udah turun nih senyumnya karena habis itu ya cemberut lagi sampai akhirnya berpulang teman-teman ya. Aduh, itu benar-benar menurut saya momen yang paling terbaik buat saya yang nggak pernah saya lupain, teman-teman. Ayah saya akhirnya setelah saya balik haji 2 minggu kemudian, ayah saya berpulang, semua keluarga inti ada di sana, melepas kepergian ayah, dan salah satu kain umroh saya itu menjadi salah satu bagian ayah saya untuk pada saat dikubur, teman-teman. Nggak ada yang lebih nikmat dari itu. Saya berpikir dot yang ini ya, kalau saya nggak di Prudential, mungkin saya punya uang, tapi mungkin saya nggak bisa niat-niat naik haji, teman-teman. Di Prudential, walaupun belum berlimpah seperti apa, tapi saya sama Dian, bismillah, memberanikan diri, dan Allah kasih izin ya, sehat ya, orang tua, bisa tidak ada apa-apa selama kita haji hampir sebulan ya dia. Oke, itu ya teman-teman. Nah yang terakhir, mungkin saya izin pergi dulu. Nah,
Alfat dan tim bisa tolong spotlightin yang Rocketeers nggak? Nah, ini saya nambah sedikit ya. Jadi teman-teman, tadi terakhir, doatan terakhir adalah bagaimana kita Ya, udah tuh Pak. selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Jadi teman-teman 2017-2018 sebenarnya bukan kondisi yang oke buat kita berdua sebenarnya. Kenapa teman-teman? 2017 itu pertama ibu saya mulai sakit stroke. Jadi ibu saya itu sebenarnya kan udah mulai sakit 2012. Jadi teman-teman nggak ada suatu kebetulan kalau saya ngeliat ke belakang. Saya resign 2011 akhir. 2012 itu ibu saya pertama kali sakit. For the very first time. Saya tahu banget ibu saya sehat sekali, nggak pernah ada apa-apa. 2012 tiba-tiba beliau sakit. Bulan Mei waktu itu saya ingat. Bulan Mei beliau tiba-tiba sakit. Itu kayaknya sih udah tanda-tanda stroke sih teman-teman. Jadi tiba-tiba kehilangan kesadarannya gitu. Cuman mungkin pada saat itu cepat ketahuan, cepat ditanganin, akhirnya kembali lagi normal lagi. Balik lagi normal ya kan, hasil MRI segala macam baik. Nah, cuman memang sejak tahun 2012 itu kondisi ibu saya secara bertahap memang menurun. Jadi memang jadi lebih mudah capek, lebih segala macam, walaupun beliau masih fit, masih suka olahraga pagi gitu kan ya, masih jalan pagi gitu karena 3 kali seminggu gitu kan. Cuma secara bertahan memang menurun. 2012 mulai sakit, 2013 pernah juga sakit juga, jatuh waktu itu ada yang patah. Sampai akhirnya puncaknya 2017 lalu teman-teman. Jadi ibu saya itu kena stroke perdarahan tiba-tiba. Saya ingat banget waktu itu adalah one day seminar di OVI. Waktu itu hari Sabtu, tiba-tiba ibu saya ngetok pintu saya merasa ngeluh sakit kepala. Saya udah tahu, beliau masih jalan-jalan. Terus kemudian akhirnya dibawalah ke rumah sakit. Saya masih sempat ke OVI waktu itu, tapi cuma setengah hari. Habis itu saya langsung ke rumah sakit karena ibu saya dibawa ke rumah sakit sama kakak-kakak saya. Nah, ternyata di rumah sakit itu ketahuan ibu saya stroke hemorrhagic. Nah, karena beliau usianya sudah tua, teman-teman, 77 tahun, sehingga memang kondisinya tidak memungkinkan untuk dilakukan tindakan apapun. Kalaupun dilakukan, karena mestinya itu harus operasi segala macam, tapi terlalu berisiko. Pertama, stroke-nya ini bukan karena darah tinggi, teman-teman. Teman-teman, ibu saya sampai sekarang nggak punya darah tinggi. Dan ibu saya nggak punya diabetes. Jadi stroke-nya dari mana? Kalau kata dokter, stroke-nya ini adalah dari memang pembuluh darah ibu saya yang memang karena usia menipis. Jadi teman-teman bukan pecah tapi merembes teman-teman. Jadi pembuluh darah yang halus-halus itu yang memang rapuh. Kalau udah kayak gitu kan mau dibetulinnya juga susah teman-teman. Nah, dari tahun 2017 itu sampai dengan sekarang teman-teman, saya merawat ibu di rumah. Nah, ini udah dia. Nah, kenapa? Ini udah siap. Oke. Di Rocketeers ya. Nah, jadi teman-teman nih mumpung mumpung kita di rumah, jadi saya mau berbagi dengan teman-teman. Kita ketemu ibu saya ya. Bentar ya teman-teman ya. Silakan Bang. Udah nih di Rocketeers ya. Oke. Panita bisa di ini nggak yang Rocketeers-nya? Udah. Udah ya. Udah lanjut aja. Nah, ini teman-teman ibu saya. Assalamualaikum Mama. Ini teman-teman di One Vision mau berkunjung sebentar. Jadi ini ibu saya teman-teman. Saya menjaga ibu saya di rumah, home care teman-teman. Saya set up home care di rumah dengan perawat, dengan segala macam perlengkapannya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman yang masih punya orang tua yang sehat, benar-benar manfaatkan waktu teman-teman. Tidak dalam kondisi sehat pun saya juga memanfaatkan waktu sekuat tenaga saya untuk memberikan yang terbaik untuk Mama. Jadi teman-teman, kalau balik lagi ini sekarang saya jadi terharu nih teman-teman ya. Kalau kita berdua nggak di sini teman-teman, pertama mungkin saya nggak punya waktu untuk jaga ibu saya. Itu udah pasti. Dengan kesibukannya saya nggak mungkin jaga buat ibu saya itu nggak mungkin. Bisa tiap hari melihat beliau tuh rasanya nggak mungkin. Kalau saya punya punya karir yang cukup sibuk di tempat kerja saya sebelumnya. Dan yang kedua teman-teman, kalau nggak saya kerja di sini berdua dengan Kemal teman-teman, saya mungkin juga kesulitan untuk menyiapkan sesuatu yang baik untuk ibu, untuk Mama gitu. Karena teman-teman home care ini biayanya nggak kecil. Ya karena kenapa teman-teman? Karena saya ingin
Saya gini, saya berpendapat adalah selama hayat masih di kandung badan, jadi selama nafas itu masih ada, teman-teman, setiap manusia itu memiliki hak hidup. Jadi apapun itu kita harus memberikan yang terbaik buat orang-orang yang kita sayangin. Jadi saya nggak pernah. Nah, oke, makasih Bang. Ya, Assalamualaikum. Nah, itu teman-teman. Jadi saya melihat bahwa sekali lagi tidak ada suatu yang kebetulan. Kalau kita melihat connecting the dots-nya, teman-teman, kenapa kita berada di sini? Kalau saya sama Kemal melihat bahwa ternyata banyak amanah dan yang diberikan ke kita. Jadi kita harus selalu melihat bahwa apa yang terjadi dengan kita saat ini, ups and down-nya, itu pasti ada sesuatu yang memang Allah berikan, Tuhan berikan sama kita. Dan ini memang yang saya lihat, thank you, ini baru balik. Jadi ini yang saya lihat juga menjadi amunisi yang insya Allah nggak habis-habis buat kita berdua, teman-teman. Bahwa kita berdua di sini, kalau kita masih dikasih usia, kita masih dikasih umur, kita masih dikasih kesehatan, kita masih bisa beraktivitas, ya jangan sia-siakan waktu itu, teman-teman. Kita harus berikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita sayang. Jadi kita harus berikan apapun yang bisa kita berikan buat teman-teman kita, jangan nanggung-nanggung. Jadi kita harus, kalau memang itu harus menyebabkan kita kerja 2 kali lipat lebih keras, duit, lakukan. Kalau itu memang harus kita lakukan, terus kemudian kita harus istilahnya harus ketemu orang lebih banyak, ya lakukan. Kalau kita memang lakukan itu untuk mencapai ke sana, kita harus membimbing tim yang banyak, lakukan. Karena apapun itu adalah kita harus ingat bahwa ada orang-orang tersayang kita, orang-orang yang terdekat kita yang memang membutuhkan atau memang deserve it gitu. Memang nggak ada waktu buat kita untuk istilahnya menunda-nunda lebih lama lagi. Gitu teman-teman. Sharing dari kita. Baik, teman-teman. Makasih teman-teman ya. Tadi sempat tour sebentar. Nah, ini kembali lagi di bagian akhir. Itulah sharing dari kita teman-teman. Jadi kembali lagi sharing ini kita kembalikan lagi ke teman-teman untuk diambil positifnya, buang negatifnya. Ya, mulailah dengan why. Kalau memang belum jelas why-nya, yuk sebentar lagi dimulai 1 Agustus, perkuat why kita, perkuat memahami kelemahan dan kekuatan kita, ya, dan meminjam kekuatan leader kita untuk menutupi kelemahan kita, teman-teman ya. Dan beradaptasi dengan perubahan, kita harus bisa menerima, teman-teman. Kita nggak bisa ketemu orang fisik lagi 5 bulan ke depan. So, jangan bermimpi bahwa 5 bulan lagi akan ada perubahan, gue bisa ketemu fisik, udah nggak bisa, teman. Udah, pelajarin aja bagaimana cara jualan dan rekrut yang benar lewat Zoom, teman-teman ya. Dan beradaptasi dengan itu, ya. Kemudian, kembali lagi mengambil nilai-nilai yang baik, ya. Teman-teman punya agama, pastinya kita semua punya agama yang mungkin berbeda. Ambillah nilai-nilai agama kita yang pasti-pasti udah terbukti, teman-teman, sepanjang sejarah, mampu membuat orang itu bisa meledak, teman-teman ya. Bisa berbuat yang lebih baik lagi, bisa berbuat yang lebih keras lagi, ya, dan seterusnya, ya. Dan kembali lagi, apapun yang teman-teman alami setiap hari, bersyukurlah, ya, awali dengan doa, tutup dengan doa setiap hari, teman-teman. Demikian dari saya sama Dian, teman-teman. A big thank you buat teman-teman. Semangat, go promosi, go prestasi, teman-teman. Makasih. Oke, terima kasih sekali lagi buat Pak Kemal, pembicara kita luar biasa. Terima kasih. Terima kasih buat Pi, thank you. Powerful sekaligus. Thank you Kemal, Dian. Oke, videonya yang tadi kita share, tapi kita satu pertanyaan ya. Itu final. Buat Pak Kemal, buat teman-teman. Terima kasih Pak Kemal, Bu Dian. Ada yang punya pertanyaan, ada yang mau tanya? Oh, boleh. Satu pertanyaan aja. Boleh, Terus langsung unmute. Mana tuh? Satu pertanyaan. Oh, kalau ada yang mau tanya. Boleh. Oh, boleh. Kalau Iya. ada yang mau tanya, monggo. Apakah ada yang mau tanya? Langsung unmute. Langsung tanya aja. Kasih banyak, teman-teman. Makasih teman-teman. Oke, kayaknya udah jelas semua ya, karena pembicaranya aja udah luar biasa banget. Jadi kita lanjut ke acara berikutnya.